mengenal beberapa keutamaan tauhid. Ini sangat penting untuk dicatat. Yang pertama di antara keutamaan tauhid. Tauhid merupakan tujuan utama diciptakannya jin dan manusia. Apa dalilnya? Dalil untuk keutamaan yang pertama. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Apa tafsir atau makna liya'budun? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, liya'budun artinya liwahidun, agar mereka mentauhidkanku, kata Allah. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Keutamaan yang kedua, di antara keutamaan tauhid. Tauhid adalah misi utama dakwahnya para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul yang Allah utus kepada manusia, maka mengemban misi. Dan misi mereka yang paling agung, yang paling afdal, yang paling besar adalah mewujudkan tauhid. Mengajak manusia kepada tauhid. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Menghambakan diri mereka hanya kepada Allah. Memberikan ketaatan hanya untuk Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk apa? Untuk menyerukan kepada kaumnya, wa'budullah. Beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah. Sembahlah Allah saja. Tauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhi taghut. Apa itu taghut? Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian keutamaan yang ketiga di antara keutamaan tauhid. Tauhid merupakan syarat utama diterimanya amal ibadah. Ibadah apapun tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali jika pelakunya bertauhid. Kecuali jika pelakunya betul-betul mewujudkan tauhid, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah, memberikan ibadah hanya untuk Allah, tidak ada noda syirik, tidak ada noda kekafiran, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, murni untuk Allah. Maka ibadahnya sah dan diterima oleh Allah. Apa dalilnya? Dalil untuk keutamaan yang ketiga. Wa man aradal akhir, surat Al-Isra ayat 19. Surat Al-Isra ayat 19. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berupaya menggapai kehidupan akhirat, menggapai keselamatan di negeri akhirat, dan ia dalam keadaan beriman, mukmin, beriman kepada Allah, bertauhid, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka amal usaha mereka mashkura, maksudnya apa? Diterima oleh Allah dan diberi pahala. Makbulan wa ma'jura. Mashkura diterima dan diberi pahala. Dia beramal untuk meraih kehidupan di akhirat dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid, maka amal ibadahnya diterima dan diberi pahala oleh Allah. Keutamaan yang keempat. Yang keempat. Tauhid
akan menghapuskan segala dosa. Masya Allah, siapa di antara kita, siapa di antara manusia yang tidak atau yang selamat dari dosa? Hampir tidak ada. Kecuali yang dijaga oleh Allah, yang maksum. Adapun manusia secara umum, maka kata Nabi, kullu ibni Adam khata'. Setiap manusia, setiap anak cucu Adam pasti banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah. Namun kata Nabi, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa, sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan adalah at-tawwabun, yang rajin bertobat, yang sering bertobat kepada Allah, meminta ampun pada Allah, kembali ke jalan Allah. Nah, manusia ketika meninggal dunia, tatkala dia membawa dosa-dosa yang sangat banyak dan besar, maka masih ada harapan. Masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, tidak diazab oleh Allah. Namun dengan syarat mati dengan membawa apa? Tauhid. Mati dalam keadaan mukmin, mati dalam keadaan bertauhid, maka masih memiliki harapan besar. Dosa-dosa yang ia perbuat sepanjang hidupnya di dunia akan dihapus dan diampuni oleh Allah. Ustaz, tahu dari mana? Ini kan masalah ya gaib. Kita katakan kita tahu karena Allah yang mengabarkan, karena Rasulullah yang mengabarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya apa? Bahwa tauhid akan menghapus segala dosa. Yaitu hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini ciri hadis qudsi. Dia bukan bagian dari ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, tapi ia termasuk hadis qudsi karena ya diriwayatkan oleh Nabi dalam sabda beliau. Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha magfiratan. Perhatikan hadis ini tentang keagungan dan keutamaan besar bagi tauhid. Dapat menghapus dan berdosa sebesar apapun. Allah berfirman, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, seandainya engkau datang menghadapku di hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi, Masya Allah, saking banyaknya dosa yang ia lakukan sepanjang hidupnya di dunia. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun, tidak pernah menyekutukanku dengan sesuatu makhluk apapun, berarti dia mati dalam keadaan bertauhid. Maka kata Allah, la ataituka biqurabiha magfiratan, niscaya aku akan menjumpaimu, kata Allah, aku akan menemuimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Masya Allah. Berarti apa? Dosanya dilebur dengan ampunan dari Allah, dimaafkan, dihapuskan oleh Allah. Ini menunjukkan betapa besar dan betapa dahsyatnya keutamaan tauhid sampai mati. Keutamaan yang kelima, tauhid merupakan sebab masuk surga dan selamat dari api neraka. Dan ini adalah sebab yang paling afdal, sebab masuk surga yang paling agung adalah tauhid. Apa dalilnya?